Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran IPA kali ini, pertemuan kedua tentang besaran pokok dan pengukurannya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang penyelidikan IPA, apa itu besaran pokok dan turunan, lalu kita juga bisa membedakan apa itu satuan baku dan tidak baku. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini, perkenankan Ibu untuk menjelaskan tentang alat ukur apa saja yang biasa digunakan untuk besaran pokok dan beberapa penggunaan serta bagaimana cara membaca alat ukur dari besaran pokok. Oh ya, sebelumnya gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya, dan lain-lain. Nah, sebelum dibahas tentang besaran pokok beserta alat ukurnya, perkenankan Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, di mana setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menyebutkan 7 besaran pokok beserta alat ukurnya melalui diskusi dengan benar, dan melalui LKPD atau penugasan nanti, kalian dapat mengukur dan membaca pengukuran besaran pokok. Ada 4 bahasan yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang 7 besaran pokok beserta satuan SI dan alat ukurnya. Yang kedua, alat ukur panjang. Yang ketiga, alat ukur massa. Dan keempat, alat ukur waktu. Nah, tadi kan pada bahasan ke-1 ini ada pernyataan satuan SI ya di besaran pokok ini. Lalu SI itu apa? SI itu adalah satuan internasional, di mana satuan internasional itu adalah sistem yang diadopsi dari sistem matriks atau MKS. MKS ini singkatan dari meter kilogram second. Biasa dalam satuan SI ini digunakan di seluruh dunia. Ya, ini besaran pokok dan alat ukurnya. Minggu lalu kita sudah bahas satu persatu. Besaran pokok itu ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ini pada satuan SI, ini adalah satuan sistem internasional yang ditetapkan di seluruh dunia. Di mana satuan SI untuk panjang adalah meter, satuan SI untuk massa adalah kilogram, satuan SI untuk waktu adalah second atau detik, satuan SI untuk suhu adalah Kelvin, kuat arus adalah ampere, jumlah zat adalah mol, dan intensitas cahaya adalah kandela. Nah, sekarang Ibu akan membahas alat ukur panjang. Tadi kan sudah disampaikan bahwa satuan internasional untuk panjang kan meter. Nah, satuan panjang ini dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan. Maka ketika ada hasil pengukurannya adalah desimeter, kita bisa rubah ke meter. Ini sudah dipelajari pada pelajaran matematika di SD ya. 1 desimeter sama dengan 0,1 meter atau secara penulisan ilmiahnya adalah 10 pangkat min 1. Min 1 itu diambil dari berapa angka di belakang koma. Karena ada 1 angka di belakang koma, maka 10 pangkat min 1 atau 10 pangkat negatif 1 meter. Begitu juga dengan 1 cm, kalau kita rubah ke dalam satuan SI panjang yaitu meter, maka hasilnya adalah 0,01 meter. Kalau kita rubah ke dalam bentuk ilmiahnya, maka menjadi 10 pangkat negatif 2. Negatif 2 ini diambil dari 2 angka di belakang koma. Begitu juga dengan 1 mm. 1 mm itu sama saja dengan 0,001 meter. Atau kita ubah menjadi 10 pangkat negatif 3. Negatif 3 diambil dari 3 angka di belakang koma. Lalu, kalau 1 dekameter itu 10 meter. Kalau di notasi ilmiah kan menjadi 10 pangkat 1. Jadi kalau bentuk koma pangkatnya negatif, kalau
bentuk puluhan atau ratusan atau ribuan, bentuknya positif. Kalau ada 100 meter, seperti 1 hektometer sama dengan 100 meter, itu sama aja dengan 10 pangkat 2. Duanya diambil dari jumlah nolnya. Gitu. Nah, berikut Ibu sampaikan cara melakukan konversi satu satuan SI besaran panjang ke satuan yang lainnya. Nah, ini tanggal konversi sudah dibahas ya di sekolah dasar. Jadi ketika kita akan merubah dari kilometer ke meter itu artinya turun, berarti kalau turun itu dikali. Tiap turun dikalikan 10. Kalau 2 kali turun berarti dikali 100. Begitu juga dengan naik. Kalau naik dibagi 10, satu tangga, ketika 2 tangga dibagi 100. Contohnya, nyatakan jarak 2 kilometer ke dalam meter. Nah, 2 kilometer itu sama dengan 2 kali 1000. 1000-nya dari mana? Dari kilometer ke meter, itu turun tangganya ada 3 kali. 1 kilometer ke hektometer 1, hektometer ke dekameter 2 tangga, dekameter ke meter 3 tangga. Berarti kalau 3 tangga berarti dikali 1000. Maka 2 kilometer sama dengan 2000 meter. Kalau kita rubah ke dalam bentuk ilmiah adalah 2 kali 10 pangkat nolnya ada berapa di sana? Pangkat 3. Berarti 2 kilometer sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, alat ukur panjang pada kesempatan kali ini akan ada 3 alat ukur yang akan Ibu bahas. Yang pertama adalah mistar. Mistar ini seperti penggaris. Ya, mistar seperti penggaris. Nah, mistar mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Tingkat ketelitian itu apa? Tingkat ketelitian adalah skala terkecil yang dapat diukur. Jadi penggaris atau mistar ini memiliki tingkat ketelitiannya 1 mm atau 0,1 cm. Lalu bagaimana cara membaca alat ukur dari penggaris ini? Posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Skala itu yang mana? Ini yang berupa angka. Ada 7, 8, 9, 10 di penggarisnya, itu disebut dengan skala. Nah, posisi yang benar ketika kita akan mengukur adalah harus tegak lurus terhadap skala ketika kita membaca benda yang diukur. Kenapa? Untuk menghindari kesalahan akibat beda sudut kemiringan dalam melihat. Ya. Nah, yang kedua adalah alat ukur jangka sorong. Tadi alat ukur yang pertama untuk alat ukur panjang adalah mistar. Yang kedua adalah jangka sorong. Pasti belum pernah melihat ya, ini penampakan jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya untuk apa? Untuk mengukur panjang, diameter luar, dan dalam benda. Contoh ketika ada cincin. Nah, cincin ini bisa kita ukur diameter luar sama diameter dalamnya. Lalu kita bisa mengukur kedalaman benda seperti tabung atau pipa yang sangat kecil. Nah, ketelitian atau skala terkecil yang dapat diukur oleh jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, ini bagian-bagian jangka sorongnya. Nah, pada bagian atas dilihat ada tulisan rahang tetap atas dan rahang geser atas. Nah, rahang ini disebut sebagai rahang dalam karena ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Lalu lihat lagi ke bawah, ada rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Ini disebut sebagai rahang luar karena untuk mengukur diameter luar. Contoh misal ini ada benda yang diukur berupa logam ya. Misal berupa uang koin. Nah, ini bisa kita ukur berapa diameternya. Lalu ada baut pengunci di sana. Baut pengunci, setelah itu
Ada skala nonius dan skala utama. Nah, lalu yang paling kanan ada tangkai ukur kedalaman. Nah, ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu tabung atau pipa kecil. Ya, nah yang harus jadi fokus perhatian kita adalah skala utama dan skala nonius. Nah, ini yang akan kita baca nanti berapa hasil pengukurannya. Nah, Ibu jelaskan bagaimana membaca dan menghitung pengukuran jangka sorong. Ini ada gambar, perhatikan gambar di bawah ini. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Nah, ketika diperbesar, hasil pengukuran panjang benda tersebut adalah, ini pengukurannya ketika diperbesar menunjukkan hasil seperti ini. Kan di sana ada dua skala ya. Yang atas tuh yang ada tulisan 2 cm sama 3 cm, ini adalah skala utama. Yang bawah ada tulisan 0, 5, dan 10, itu disebut sebagai skala nonius. Langkah pertama untuk kita menghitung pengukuran jangka sorong. Yang pertama itu adalah tentukan skala utama, di mana satuannya dalam sentimeter. Tentukan skala utama di mana letak garisnya, letak garis yang terukur pembacaannya sebelum angka 0 pada skala nonius. Lihat lagi di gambar, sebelum angka 0 itu skala utama yang terukur adalah 2,7 cm. Ini cara pembacaannya seperti cara membaca pada penggaris atau mistar. Ya, 2, lalu skala berikutnya 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Di mana 2,7 itu adalah skala utama yang terakhir sebelum angka 0. Tulis di sana skala utamanya adalah 2,7 cm. Lalu yang kedua adalah kita tentukan skala noniusnya. Skala nonius ini kita lihat dari garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius, di mana di sana itu membentuk garis yang lurus, garis yang vertikal, garis yang tegak, di mana mereka sejajar seolah-olah berhimpit. Nah, ketika dihitung, cara penghitungannya dari dari skala nonius, dari 0. Di sana kan ada tanda panah merah, terus di sana ada keterangan bahwa garis yang berhimpit atau sejajar di angka 6. 6 dari mana, Bu? Dihitung dari 0, 0 skala nonius, lanjut garis berikutnya 1, garis berikutnya 2, garis berikutnya 3, 4, 5, dan yang berhimpit ada di garis ke-6. Lalu ketika sudah ditemukan garis yang berhimpit sejajar antara skala utama dan skala nonius, kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Sehingga diperoleh skala noniusnya adalah 6 kali 0,01 cm atau 0,06 cm. Setelah itu baru deh dijumlahkan. Maka hasil pengukurannya adalah jumlah skala utama ditambah dengan skala nonius, yaitu 2,7 cm ditambah 0,06 cm. Ini yang diberi kotak adalah cara perhitungan. Pertama, sejajarkan dulu koma-komanya, lalu kita jumlahkan mulai dari sebelah kanan. Nah, 6 diturunkan, 7 tambah 0, 7, 2 tambah 0, 2. Maka hasilnya adalah 2,76 cm. Ini adalah contoh lain pengukuran dari jangka sorong. Itu kan hasil pengukuran jangka sorongnya. Yang pertama, skala utamanya adalah 3,1 cm. Diukur dari skala utama yang terakhir muncul sebelum angka 0 pada skala nonius. Lalu skala noniusnya dilihat, garis yang berhimpit itu
ada pada garis keberapa? Ternyata garis berhimpit ada pada garis ke-9. Maka 9 dikali 0,01 cm, yaitu 0,09 cm. Setelah itu hasilnya baru dijumlahkan. Skala utama ditambah dengan skala nonius. 3,1 ditambah 0,09 menjadi 3,19 cm. Yang ketiga, alat ukur panjang adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini memiliki ketelitian yang baik di antara mistar dan jangka sorong. Tapi penggunaannya hanya untuk mengukur panjang benda yang kecil seperti panjang atau ketebalan plat-plat aluminium yang tipis, ketebalan kertas, ketebalan kawat, dan lain-lain. Ini bagian mikrometer skrup, di mana kalau tadi pada jangka sorong, skala utamanya ada di atas, skala noniusnya ada di bawah. Kalau ini skala utamanya ada di sebelah kiri, dan skala noniusnya ada di sebelah kanan. Nah, cara untuk membaca dan menghitung pengukuran mikrometer skrup, di sana dilihat bahwa diperoleh hasil pengukuran misal dari ketebalan buku. Nah, boleh dilihat pada gambar, skala utamanya sudah ditandai di sana dan skala noniusnya ada pada sebelah kanan. Langkah pertama, sama seperti pengukuran pada jangka sorong, tentukan skala utamanya, di mana kalau di dalam mikrometer skrup ini satuannya adalah milimeter. Nah, cara menentukan skala utama, di sana ada skala. Lihat di gambarnya ada 0 dan 5. Nah, tiap garis ini punya nilai berupa angka bulat. Setelah 0 berarti 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, dan terakhir 5 mm. Ternyata hasil pengukurannya tidak hanya di situ. Ketika hasil pengukuran pada skala utama menunjukkan ada garis skala bawah, lihat di bawah, tetap di skala utama, tapi ada garis di bawah ini. Di bawah angka 5 ada garis di bawah. Nah, garis skala bawah ini menunjukkan bilangan 0,5 mm. Nah, sehingga diperoleh hasil perhitungan bahwa skala utamanya adalah 5 mm ditambah garis bawah 1 ini 0,5, maka skala utamanya adalah 5,5 mm. Lalu setelah itu cari skala noniusnya. Skala nonius itu cara hitungnya adalah yang garisnya sejajar dengan garis pembagi pada skala utama. Di sana kan kelihatan nih garis yang sejajar pada skala utama dengan skala nonius itu menunjukkan di angka 30. Lalu tinggal dikalikan 0,01 mm. 0,01 ini adalah ketelitiannya. Sehingga diperoleh skala noniusnya adalah 30 dikali 0,01 mm, yaitu 0,30 mm. Tinggal dijumlahkan. Skala utama ditambah skala nonius. 5,5 ditambah 0,30 sehingga diperoleh nilai 5,80 mm. Nah, ini contoh lainnya. Tentukan hasil pengukurannya. Pertama kita tentukan dulu skala utama. Skala utama yang sebelah kiri. Angka terakhir yang muncul adalah 3 mm. Karena nggak ada garis bawah dari skala utama ini, sehingga skala utamanya dicukupkan sampai 3 mm. Lalu skala noniusnya. Skala nonius itu lihat di mana garis yang sejajar antara garis pada skala utama dengan skala nonius. Cara hitungnya dari bawah, dari angka 15. Dari bawah 15, lanjut 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti skala noniusnya pada garis, pada angka 22. Tinggal dikalikan dengan ketelitiannya 0,01 sehingga diperoleh nilai 0,22 mm. Sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 0,22 menjadi 3,22 mm. Begitu ya. Selanjutnya adalah alat ukur massa.
Alat ukur massa dalam satuan internasional adalah kilogram. Lalu, bagaimana kita dapat menurunkan dari satuan kilogram eh, dari satuan kilogram standar yang telah ditentukan? Nih contohnya, ketika kita mengubah dari ton menjadi kilogram, maka 1 ton sama saja dengan 1000 kilogram atau penulisan ilmiahnya adalah 10 pangkat 3. Tiganya dari mana? Dari angka 0 yang ada pada 1000 ini. Nolnya ada 3, jadi 10 pangkat 3. Kalau nolnya ada 2, berarti 10 pangkat 2. Kalau bentuknya koma, berarti pangkatnya negatif 2. Misal ini 1 dekagram, 0,01 kilogram, sama aja dengan 10 pangkat negatif 2 kilogram. Negatif 2 dari jumlah angka di belakang koma. Silakan dipelajari. Nah, alat ukur massa pada umumnya dikenal dengan neraca. Mohon maaf, ini tulisannya tidak rapi. Nah, neraca ini ada 3 yang akan Ibu sampaikan di sini, tapi sebenarnya lebih dari 3. Ini adalah neraca sama lengan. Yang sebelah kiri atas, kelihatannya 0,01 gram. Neraca sama lengan ini biasa digunakan di toko-toko emas untuk mengukur berapa massa dari cincin, kalung, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada neraca digital. Neraca digital ini biasa digunakan untuk skala laboratorium ya. Dulu Ibu pernah juga pakai neraca digital ini untuk mengukur massa zat-zat kimia. Lalu yang ketiga adalah neraca Ohlson 3 lengan. Nah, ini neraca Ohlson 3 lengan ini yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, disebut 3 lengan karena ada 3 lengannya. Nah, tiap lengannya itu ketelitiannya berbeda-beda. Ini adalah bagian-bagian neraca Ohlson. Yang pertama ini adalah tempat beban. Nomor 1, tempat kita akan menimbang massa dari bebannya. Yang nomor 2 adalah tombol kalibrasi, di mana tombol kalibrasi ini digunakan untuk menolkan posisi lengan supaya dalam garis kesetimbangan sebelum digunakan untuk mengukur beban. Nah, nomor 3 ini ada lengan neraca, ada 3 lengan di sana ya, lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Nomor 4 ini adalah anting atau pemberat, itu bentuknya kayak apa ya, kayak aluminium yang bisa digeser-geser. Nomor 5 adalah titik 0 atau garis kesetimbangan. Nah, bagaimana cara membaca dan menghitung pengukuran neraca Ohlson 3 lengan? Nah, ini penampakan dari 3 lengannya. Di mana paling atas adalah lengan depan. Ini satuannya adalah gram. Yang kedua adalah lengan tengah. Dan yang ketiga paling bawah adalah lengan belakang. Nah, ternyata di sana menunjukkan berapa hasil pengukurannya. Kita lihat di sana ada gambar segi 5 ya di tiap lengannya. Nah, itu yang gambar segi 5 itu adalah menunjukkan besar anting atau pemberatnya ketika untuk mengukur benda. Nah, kita bisa lihat posisi anting depan atau lengan depan itu menunjukkan pada angka 5,5 gram. Lalu posisi lengan tengah menunjukkan angka pada 20 gram. Dan posisi lengan belakang menunjukkan angka 200 gram. Maka kita dapat hitung besar massa gula pasir adalah 225,5 gram. Nah, selanjutnya alat ukur waktu, itu ada banyak alat ukur waktunya ya, bisa stopwatch, bisa logi atau jam, stopwatch digital, dan lain-lain. Satuan internasional untuk waktu adalah second. Maka 1 menit sama dengan 60 second, 1 jam sama dengan 60 menit atau 3.600 second, dan 1 hari sama dengan 86.400 second. Nah, sekarang kalian tentukan sendiri berapa second untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Ini ada 5 latihan soalnya.
Mengacu pada contoh soal yang tadi, silakan disimak ulang. Nomor 1 dan 2 adalah hasil pengukuran dari jangka sorong. Nomor 3 dan 4 adalah hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Dan nomor 5 adalah pengukuran dari neraca Ohaus 3 lengan. Nah, silakan kalian hitung berapa hasil pengukuran dari alat-alat ukur tersebut. Gitu. Mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertanyaan lainnya, silakan pada kolom komentar. Selamat mengerjakan latihan soalnya, nanti dikumpulkan. Terima kasih, Bu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.